Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan atau pecahan campuran dengan pecahan campuran. Disimak ya. Nah, kita mulai dengan penjumlahan terlebih dahulu. Dalam melakukan penjumlahan maupun pengurangan pecahan desimal, kita punya dua cara. Silakan tentukan cara mana yang paling mudah. Kita coba dari cara pertama dulu ya. Cara pertama yaitu dengan mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Misalnya di sini ada contoh bilangan pecahan 2 1/3 ditambah 3 2/5. Nah, kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Pertama kita ubah dulu 2 1/3 ya. 2 1/3 menjadi pecahan pecahan biasa, yaitu 3 dikali 2 6 ditambah 1 7, berarti 7/3 ditambah 3 2/5 kita jadikan pecahan biasa. 5 dikali 3 15 ditambah 2 17 17/5. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, kita bisa menggunakan cara KPK ataupun perkalian silang. Silahkan, bebas, tapi yang jelas hasilnya sama, dijadikan pecahan yang paling sederhana. Kita coba memakai cara perkalian silang. Nah, di sini kan penyebutnya 3 sama 5, kita kalikan 3 dikali 5 yaitu 15. Sedangkan untuk pembilangnya kita kali silang. 7 dikali 5 7 dikali 5 35. Nah, kemudian karena di sini ditambah, kita tulis tambah 17 dikali 3, hasilnya adalah 51. Nah, untuk setelah penyebutnya sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 35 ditambah 51 adalah kita dapat 86/15. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan ya, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran dengan membaginya. Ingat, 86 dibagi 15. 15 dikali berapa yang mendekati hasilnya 86? Yaitu kita dapat 15 dikali 5. Karena 15 dikali 5 hasilnya 75. Dikurang 6 dikurang 5 1, 8 dikurang 7 1. Sehingga kita dapat 5 sebagai hasil, 11 sebagai sisa, kita taruh di pembilang per 15. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bisa sederhanakan lagi atau tidak? Pembilang dan penyebut tidak bisa, karena 11 merupakan bilangan prima, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka hasil akhirnya yang kita dapat adalah 5 11/15. Itu dengan menggunakan cara yang pertama, dengan mengubah pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, kita coba pada soal yang sama dengan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan tidak mengubah pecahannya ke dalam pecahan biasa. Seperti apa? Simak baik-baik ya. Soalnya masih sama, yaitu ada 2 1/3 ditambah 3 2/5. Perhatikan, langkah yang pertama kalian pisahkan dulu untuk bilangan bulatnya. Di sini bilangan bulatnya ada 2 dan 3. Maka kita pisahkan dalam kurung 2 ditambah, karena ditambah maka kita tambah di sini 3. Tutup kurung. Nah, baru kita tulis, kita buat dalam kurung lagi, kita tulis pecahan biasanya. Pecahan biasanya kan di sini ada 1/3 dan 2/5. Maka kita tulis 1/3 ditambah, karena penjumlahan tadi pecahan yang keduanya yaitu 2/5. Sampai sini paham ya? Jadi dipisahkan bilangan bulat dan pecahannya terlebih dahulu. Nah, kita simpan dulu untuk bilangan bulatnya nih. Kita kerjakan yang, atau bolehlah dibawa 2 tambah 3 5 ya. Kita taruh di sini 5. Nah, kemudian kita kerjakan yang dalam kurung.
Sama, kalau sudah dalam pecahan biasa seperti ini, kalian bebas memilih menggunakan cara KPK ataupun cara perkalian silang. Silahkan saja, tergantung bagaimana mudahnya. Nah, kita di sini coba pakai perkalian silang. Ingat, untuk penyebut yang berbeda nilainya atau angkanya, kita kalikan dulu penyebutnya. 3 dikali 5 kita dapat 15. Kemudian setelah itu kita kalikan apa lagi? Ya, kita kalikan pembilangnya, tapi dikali silang, pembilang dengan penyebut dengan perkalian silang. Berarti 1 dikali 5 yaitu 5. Karena ini ada ditambah, kita tulis tambah. 2 dikali 3 6. Nah, kita tutup kurung. Kemudian kita kerjakan lagi bawahnya. 5 kita tetap tulis 5 sebagai bilangan bulatnya. Tutup kurung lagi. 5 ditambah 6 yaitu 11/15. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini, dalam kurung seperti ini bukan berarti 5 dikali 11/15. Ini hanya sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan biasanya. Nah, kalau sudah seperti ini kan, sudah ada bilangan bulatnya, sudah ada pecahan biasanya, kita tinggal menggabungkannya. Berarti hasil akhirnya sama seperti cara yang pertama, yaitu kita hilangkan tanda dalam kurungnya. Berarti 5 kita hilangkan, jadi 11/15. Sama ya hasil akhirnya, 5, 11/15, baik menggunakan cara 1 maupun cara 2. Nah, bagaimana kalau ada hasil akhirnya ya, langsung hasil akhir seperti ini. Misalnya ada 3 10/4 misalnya gitu ya. 3 10/4 ini bukan hasil akhir, ini belum hasil akhir. Kenapa saya bilang ini bukan hasil akhir? Karena kita lihat di pecahannya, pembilang masih lebih besar daripada penyebut. Kita sederhanakan dulu pecahan biasanya. 10/4, kita simpan 3 ini ya, kita simpan. 10/4 itu bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi berapa? Ya, 2 per 4 ya. 2/4, karena 4 kali 2 8, sisanya 2. Nah, masih bisa disederhanakan lagi menjadi, karena ini pembilang sama penyebutnya masih bisa disederhanakan, berarti menjadi 2, pembilangnya tetap. 2 sama 4 bisa sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Nah, ini untuk pecahan dari 10/4-nya. Nah, tadi 3 ini kita simpan. Kita kembalikan lagi 3-nya ke sini. Kita balik ke sini ya. Nih. Bagaimana? Ya udah, berarti tadi 3 yang disimpan kan bilangan bulat, kita tambahkan kedua yang bilangan bulat juga. 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, udah deh, tinggal pecahan biasanya berapa? 1/2 ya. Jadi hasil akhirnya bukan lagi 3 10/4, melainkan 5 1/2. Pokoknya intinya, kalau cara seperti ini kamu harus jeli melihat apakah pembilang penyebutnya sudah paling sederhana atau belum. Kalau belum, silahkan disederhanakan, atau kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kalian jadikan pecahan biasanya ke pecahan campuran dulu seperti ini, baru nanti ditambahkan bilangan bulat hasil ke pecahan campurannya. Nah, itu tadi untuk contoh penjumlahan. Sedangkan bagaimana untuk contoh pengurangan pecahan campuran? Nah, untuk contoh pengurangan ini bisa sih menggunakan cara 1 dan cara 2, tetapi cara 2 tidak disarankan karena dalam beberapa soal hasilnya negatif atau tidak sama atau tidak valid ya. Nah, kenapa tidak disarankan? Kita lihat nanti contohnya menggunakan cara 2. Nah, kita coba menggunakan cara 1 dulu, yaitu seperti biasa mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa.
Nah, di sini ada contoh 3, 5 per 6 dikurang 1, 7 per 8. Kita jadikan masing-masing pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 3, 5 per 6 kita jadikan pecahan biasa menjadi 23 per 6 dikurang 1, 7 per 8 kita jadikan pecahan biasa menjadi 15 per 8. Kalau sudah dijadikan pecahan biasa seperti ini, boleh gunakan cara KPK ataupun cara kali silang. Karena tadi di penjumlahan sudah menggunakan cara kali silang, kita coba menggunakan cara KPK. Nah, setelah kamu cari, ternyata KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Dari mana dapat 92 dan 45? Ya, 24 kita bagi penyebutnya 6. Dibagi 6, hasilnya adalah 4 ya. Nah, 4 ini kita kalikan 23. 4 dikali 23 hasilnya 92. Dikurang 24 kita bagi 8, hasilnya adalah 3. 3 dikali 15, 45. Nah, setelah penyebutnya sama yaitu 24, kita kurangkan saja pembilangan langsung. 92 dikurang 45 adalah hasilnya 47. Sehingga kita dapat hasilnya 47 per 24. Ini bukanlah hasil akhir. Kenapa? Karena pembilang masih lebih besar daripada penyebut. Apa yang harus kita lakukan jika pembilang lebih besar daripada penyebut? Ya, menjadikannya ke dalam pecahan campuran dengan membaginya. 47 dibagi 24, yang mendekati adalah 24 dikali 1 ya. Karena kalau 24 dikali 2 hasilnya sudah 48 dan sudah lebih dari 47. Berarti 24 dikali 1 24, kita kurang 7 dikurang 4 3, 4 dikurang 2 2. Nah, hasilnya kita jadikan sebagai bilangan bulat, sisanya kita jadikan pembilang, pembaginya kita jadikan penyebut. Jadi hasil akhir adalah 1/23 per 24. Karena 23 dan 24 tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, tadi di awal Bu Rizka bilang bahwa cara 2 tidak disarankan. Kenapa? Coba lihat di sini contoh untuk soal yang sama dengan cara 1. Apabila kita menggunakan cara 2, kita kan mengurangkan bilangan bulatnya dulu ya. Di sini bilangan bulatnya 3 dan 1, maka 3 dikurang 1 adalah 2 di sini. Kemudian kita jadikan pecahan biasanya kita kurangkan. 5 per 6 dikurang 7 per 8, kita pakai KPK, KPK-nya 68 adalah 24. Sama seperti tadi, 24 dibagi 6, 4 dikali 5 hasilnya 20. Sedangkan untuk pecahan yang kedua, 24 dibagi 8, 3, kemudian dikalikan 7, 21. Nah, kalian lihat di sini, kenapa cara 2 sangat tidak dianjurkan? Karena di sini 20 dikurang 21 adalah negatif 1 hasilnya, betul? Nah, hasilnya tidak valid. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini dong. 2 negatif 1 per 24. Sedangkan ini bukan hasil yang benar. Hasil yang benar tadi kita dapat adalah 1/23 per 24. Jadi kesimpulannya, untuk penjumlahan boleh kamu pilih cara pertama atau cara kedua, tetapi untuk pengurangan sebaiknya sangat dianjurkan memakai cara pertama saja dan tidak disarankan menggunakan cara kedua, karena beberapa perhitungan nanti hasilnya tidak valid atau tidak benar. Nah, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan yang belum dimengerti. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.